Selamat sore, hari ini kami di Balikpapan bertemu dengan Bapak Agil dari DPR Provinsi Komisi 2 yang mana kita akan berbincang-bincang banyak hal dengan beliau yang berkaitan dengan suatu proses perizinan di bidang pertambangan maupun perkebunan atau mungkin yang bersifat utama ya, vital di Provinsi Kalimantan Timur ini sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Selamat sore Pak Agil. Selamat sore Pak. Pak Agil, kita lihat bahwa Kaltim ini kan daerah kaya ya, baik dari sisi tanahnya juga subur ya, dari sisi misalnya pertambangannya juga sedemikian bermacam aneka-aneka mineral yang ditambang, mungkin sekarang masih batu bara, tapi kan migas juga di sini juga ada gitu ya. Ya. Nah sekarang masyarakat selama ini kita juga melihat bahwa ingin untuk bergairah dalam proses usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Menurut Pak Agil, dengan adanya peraturan-peraturan yang sekarang ditarik lagi ke pusat, ini kan menimbulkan suatu, ini yang saya banyak kawan-kawan yang sering mengeluh kepada saya ya, kepada kami pada waktu bahwa seringkali bahwa antara realitas daripada kondisi sumber daya yang ada itu dengan perizinan yang ingin dikembangkan itu sendiri kadang-kadang nggak sinkron dengan kemampuan sumber daya manusianya sendiri, terus kemampuan hal yang lain. Terus langkah-langkah daripada masyarakat Balikpapan Kaltim khususnya dalam kerangka perubahan peraturan itu sendiri, dari Pak Agil sendiri mungkin ada semacam harapan atau tanggapan yang bisa mungkin menjadikan suatu pencerahan kepada teman-teman dari dunia usaha, sehingga kami juga akhirnya dari pihak pengusaha itu bisa mereposisi dirinya untuk bisa mengikuti apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Kalimantan Timur itu sendiri. Terima kasih Pak. Jadi berkenaan dengan tadi perizinan, memang sejak terbitnya khususnya ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, Betul Pak. Itu kewenangan mengeluarkan izin itu sekarang ditarik dari pemerintah provinsi, ditarik ke pusat. Tapi kalau menyangkut misalnya pertambangan mineral bukan logam atau sering kita sebut sebagai misalnya galian C, itu pengurusannya tetap di provinsi. Ya. Tetapi tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilewatin. Tentu mungkin pertama ketika melakukan pengurusan izin misalnya galian C itu, yang pertama tentu kawasannya yang akan ditambang. Apakah kawasannya itu kawasan yang diperbolehkan secara undang-undang, misalnya bukan hutan lindung atau kawasan-kawasan taman nasional? Tentunya juga itu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan sebelum diajukan. Karena kalau itu yang diajukan tentu tidak akan bisa dapat izin. Karena kawasan itu sebelum dilepas harus ada pinjam pakai dulu. Kepada kementerian terkait di pusat. Memang prosedur ini agak sedikit ribet kalau kita mau kerjakan, karena tidak semua pengusaha lokal itu mampu memenuhi persyaratan itu, Pak. Ya, betul itu, Pak. Ya, jadi memang ini termasuk, kalau kita bilang di Kalimantan Timur ini termasuk yang pertama kalau izin galian C ketika akan diurus. Dan tentu dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu sama ketika kita mengurus izin pertambangan. Ya, betul. Misalnya batu bara. Jadi mungkin ada kajian-kajian lingkungannya, kemudian teknis. ada jaminan kesungguhan, kemudian pencadangan wilayah yang harus kita selesaikan tanggung jawabnya. Memang sedikit agak ribet. Kalau pengusaha lokal kita memang masih belum terbiasa dengan kondisi ini. Tetapi ada yang menarik di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu, yaitu menyangkut IPR, Pak. Izin pertambangan rakyat. Betul. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang dimungkinkan di dalam undang-undang itu untuk diterbitkan perizinannya. Sekarang tinggal siapa yang punya kewenangan untuk mengatur itu. Apakah ini diserahkan semuanya kepada daerah, atau menteri terkait di pusat yang menerbitkan aturan mainnya? Ini yang kita tunggu sebenarnya. Karena undang-undang ini mengatur di dalam pasalnya di undang-undang itu. Tetapi sampai hari ini belum ada juklaknya, belum ada juknisnya. Nah, itu dia. Betul.
Nah ini yang sebenarnya kita tunggu Pak. Agar apa? Agar kalau ini dijalankan, kita tidak ingin lagi ada pertambangan-pertambangan ilegal yang berseliweran di daerah kita. Ya. Termasuk misalnya koridor-koridor itu, tambang-tambang koridor itu jangan ada ketika ini diterapkan. Betul. Karena di situ akan mengatur berapa luasan yang bisa dilakukan dengan izin pertambangan rakyat. Di situ ditentukan Pak. Sekarang yang kita tunggu adalah aturan main dari pemerintah. Ya. Sebenarnya kalau DPR kami silakan, karena itu payungnya ada undang-undang, kita setuju-setuju aja. Sepenting payung hukumnya segera diterbitkan agar kita bisa ketahui ini tambang koridor kah, atau tambang ilegal kah, atau tambang resmi. Betul. Karena dalam undang-undang diatur Pak. Diatur, ya. Tapi gini Pak, sejak diumumkannya galian C itu kan kami teman-teman dari pengusaha-pengusaha daerah, ini kan antusias untuk bisa beraktivitas atau ikut mengurus izin, rame-rame banyak mengurus izin. Nah, tetapi kan di sini kendalanya adalah perizinan itu sendiri kan bertumpang tindih dengan konsesi-konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pengusaha-pengusaha besar yang memiliki kawasan-kawasan itu, sehingga padahal mereka juga ingin mengelola kembali daripada apa yang sudah mereka keruk selama ini. Misalnya batu bara, misalnya mereka udah mengeruk sekian tahun, udah mendapatkan hasil yang luar biasa. Lalu kami di sini sebagai pengusaha-pengusaha kecil yang mengupayakan untuk mengelola kawasan itu, ternyata harus mendapatkan rekomendasi dari pihak pemilik konsesi. Ini kan semacam anomali Pak, harus diperlukan semacam ketegasan pemerintah agar supaya pembagian itu memenuhi rasa keadilan khususnya bagi masyarakat daerah. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya paham Pak. Jadi begini, kalaupun misalnya pengusaha daerah ingin mengurus izin, memang tentu pertama kawasannya tidak tumpang tindih dengan kawasan yang lain. Betul. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentu harus ada kesepakatan. Apakah ini dikelola oleh perusahaan yang tadi memiliki izin di situ atau tidak? Karena izin galian C ini beda juga Pak. Walaupun mereka punya izin pengelolaan dalam bidang pertambangan batu bara misalnya, tetapi ketika dia mengelola izin galian C, dia harus juga mengurus izin galian C-nya. Betul. Iya, tidak mereka yang tiba-tiba bisa mengambil semua ketika itu ada di wilayahnya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi tetap juga mereka mengurus izin galian C-nya. Maka itu sebenarnya ini tinggal ketegasan dari pemerintah Pak. Betul. Selama ini kita masih lihat, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang punya izin tambang batu bara misalnya. Ketika mereka mengeruk izin galian C, seolah-olah mereka nggak mengurus izin. Ini salah Pak. Nah, itu yang harus ditegur Pak. Benar Pak. Iya, pemerintah daerah harus tegas dalam hal ini. Ya, betul. Ya menurut saya tinggal ketegasan dari pemerintah Pak sebenarnya. Ya, pemerintah daerah khususnya provinsi lah. Ya, memang kita harapkan dengan adanya peraturan-peraturan ini adalah kita memberikan satu wawasan kepada masyarakat sehingga tidak timbul semacam kontradiktif pola pikir yang menimbulkan satu kondisi gesekan-gesekan yang berakibat kesalahpahaman itu sendiri berdampak daripada mengganggu stabilitas khususnya ekonomi di daerah itu sendiri. Yang sekaranglah saatnya bahwa pengusaha-pengusaha daerah untuk ikut andil menikmati daripada sumber daya alam yang ada di daerahnya itu sendiri, sehingga peraturan-peraturan yang ada saat ini tentunya harus terus-menerus diupayakan untuk diberikan suatu mungkin kontrol, pengawasan, baik itu dari aparatur sendiri Pak. Karena setahu saya sekarang ini bahwa galian C sendiri itu kebetulan ada teman-teman kami yang mengurus galian C sendiri sampai hari ini juga juntrungannya nggak jelas gitu loh. Padahal aturan-aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga sudah diikuti. Ternyata benturan-benturannya itu sendiri dari pihak karena aparatur pemerintah daerah juga yang tadi Bapak bilang belum menemukan satu juklak yang pasti, sehingga kadang-kadang sering menunjukkan salah tafsir. Nah, inilah yang sebenarnya yang dialami oleh mereka, sehingga kadang-kadang perizinan itu mandek sehingga menumpuk begitu banyak, sementara mereka mengharapkan segera untuk bisa direalisasi karena ini menyangkut masalah dalam konteks pertambangan ini kan memang padat modal Pak ya. Dan kalau momentum hilang, mereka mendapatkan investor dari misalnya kemudian investor itu lama ngurusnya, akhirnya mereka pergi, ini kan juga mereka kehilangan kesempatan untuk bisa ikut andil di dalam kerangka membangun satu usaha pertambangan yang memang sekarang inilah saatnya, momen yang harus benar-benar ada sinkronisasi antara pelaku tambang daerah dengan pihak pemerintah maupun dari pihak DPR selaku wakil mereka yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan atau
mensinkronkan situasi ini sehingga keinginan kami dari pengusaha daerah itu benar-benar bisa terrealisasi. Saya kira itu mungkin Pak Agil yang kita harapkan. Sepakat Pak, saya pikir gitu. Jadi kalau menurut saya menyangkut kewenangan, misalnya di bidang galian sini kewenangannya ada di provinsi, menurut saya mestinya pemerintah provinsi ini harus menyambut baik langkah-langkah pengusaha daerah ini untuk mengurus izin itu. Betul. Bahkan menurut saya kalau bisa diberikan kemudahan, Nah, Pak. itu betul Pak. Dibantu, diberikan semacam penjelasan bahwa ketika akan mengurus, bahwa persyaratannya ini, kemudian diberikan pendampingan, bagaimana menyusun dokumennya, misalnya diberikan arahan. Dan kalau perlu prioritas utama Pak. Iya. Itu yang penting. Jadi karena mereka memang ini yang memang kewenangannya ada di daerah. Gitu. Iya, yang bisa kita kelola. Kalau pertambangan kan urus izinnya di pusat. Betul Pak. Nah, yang bisa dikelola di daerah, orang-orang daerah diberikan kesempatan dan prioritas. Jangan juga yang begini-begini kadang-kadang diberikan lagi kesempatan kepada orang pusat. Akhirnya nggak ada habisnya Akhirnya kita jadi penonton di daerah Pak. Awalnya jadi jadi diberikan HPH untuk penguasaan kayunya habis dibikin kebun sawit, sawitnya habis dibikin batu bara, dan ini kan nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Jadi, yang punya ya itu aja orangnya kan begitu. Orang luar semua yang punya. Saya pikir tinggal ini kami di DPR sebenarnya Pak ingin memberikan masukan juga kepada pemerintah provinsi bahwa tidak sedikit pengusaha daerah itu yang ingin mengurus ini. Ya, betul itu Pak. Tapi tidak semua juga punya kemampuan untuk menyiapkan segala dokumennya. Betul. Nah, inilah diberikan pendampingan Pak. Akan pendampingan dan prioritas itu yang penting Pak, karena dibantu, diberikan acuan dan kemudahan sehingga mereka punya izin sehingga bisa mengelola izin dengan baik, dan ujungnya Pak itu nanti akan dipungut PAD-nya. Ya, akan berikan dampak peningkatan ekonomi atau pembangunan di daerah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu jalan, kemudian ada pengusaha lokal yang ikut di dalamnya Pak. Ya, betul. Misalnya pengusaha truk, teman-teman yang punya alat berat, bisa ikut kerja semua di situ Pak. Ada penciptaan lapangan kerja. Ada multiplier effect Pak ya. Iya, itu yang dengan sendirinya Pak. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Agil. Jadi mudah-mudahan dengan wawancara dengan beliau ini memberikan pencerahan ya bahwa Kaltim sebenarnya sudah siap. SDM pun sebenarnya siap. Jadi kalau berkatakan bahwasanya SDM Kaltim tidak mumpuni dalam kerangka untuk melakukan satu kondisi perubahan-perubahan yang ada, itu saya kira tidak seperti itu, bahwa Kaltim khususnya sangat siap untuk itu semua. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk bergerak. Sekiranya ada sesuatu hal, mari kita berembuk bersama untuk bisa kita selesaikan bersama-sama sesuai dengan kerangka dan instrumen yang disediakan oleh negara. Dan Kaltim selalu patuh hal itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.